Suasana yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada sore hari ini. Hari ini sungguh luar biasa, udara begitu segar. Sekarang enaknya saya mau menyiram bunga saja. Hari Minggu ketemu lagi dengan Mbak Yuyun di tempat ini. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Kita semua diberikan kesehatan. Kita semua bersemangat hari ini ya. Hari ini temanya adalah merawat tanaman. Nah, adik-adik di rumah punya tanaman? Mbak Yuyun yakin semua punya tanaman. Oke adik-adik, hari ini Mbak Yuyun mau kasih challenge ya. Coba adik-adik ke taman, adik-adik foto dengan tanaman yang adik-adik punya. Dan adik-adik kirim foto itu ke nomor di bawah ini. Sudah adik-adik? Sekali lagi ya, dikirim ke nomor WA di bawah ini. 3 pengirim pertama akan mendapatkan hadiah yang menarik dari kami. Siap adik-adik? Mbak Yuyun tunggu ya. Terima kasih. Sekarang saatnya melanjutkan merawat tanaman. Halo Bu Yuyun, apa kabar? Halo, kabar baik. Ayo masuk sini. Dari mana? Ini dari beli bunga, mau taruh di depan rumah. Wah, bunganya bagus ya. Mumpung ayah sama anaknya suka merawat tanaman. Wah, betul. Sekarang memang harus rajin merawat tanaman. Wah, ini sungguh luar biasa. Kita menyanyi apa ya? Hai, saya tahu. Burung pipit yang kecil. Loh, kok burung pipit sih? Kan temanya tanaman. Coba semati lagunya. Oh iya ya, benar. Bunga bakung di padang diberi keindahan. Betul. Yuk kita nyanyi yuk. Kita ajak adik-adik untuk nyanyi bersama dengan kita. Ayo adik-adik, kita bernyanyi bersama. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku
bagus. Oh Boleh iya nggak? ya, kalau aku minta. Oh boleh, boleh. Boleh ya? Ini Saya di juga ya. belakang masih banyak, ini juga masih banyak. Monggo silakan. Terima kasih. Saya Silakan, juga ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kalau gitu kita pulang ya. Kita pamit bunga dulu. Oke. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Iya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Oke adik-adik, waktunya berkebun kita sudah selesai hari ini. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Doni. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik yang terkasih dan dikasih Tuhan. Selamat sore, selamat hari Minggu. Sukacita, damai sejahtera dari Tuhan selalu menyertai adik-adik sekalian. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita mengamati bunga, kalau adik-adik mau tahu ini jenisnya adalah bunga pilu. Philodendron, bunganya warnanya merah hati. Sangat cantik sekali. Adik-adik yang terkasih dan dikasih Tuhan, pada kesempatan hari Minggu ini kita akan sama-sama belajar mengenai firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 2 ayat 8 sampai dengan 25. Kita akan belajar mengenai penciptaan Tuhan, mengenai alam dan segala isinya. Adik-adik yang terkasih dan dikasih Tuhan, adapun judul pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Diciptakan untuk berkarya. Jadi adik-adik, saya dan teman-teman adik-adik itu diciptakan oleh Tuhan untuk berkarya. Berkarya merawat, memelihara, mengembangkan, bahkan bila perlu mengeksploitasi secara positif alam segala isinya yang diberikan Tuhan pada kita. Di dalam Kejadian 2 ayat 8 dikatakan bahwa Tuhan menciptakan alam dan segala isinya. Mulai dari tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga yang cantik, buah-buahan, semua diciptakan Tuhan untuk kita. Untuk kita nikmati, untuk kita rawat dan kita pelihara. Seperti yang kita lihat pada pagi hari ini. Dan juga kita lihat, ini tanaman cemani. Daunnya sangat indah sekali. Harganya dulu sempat mahal. Tapi sekarang tidak mahal. Minta orang tua untuk beli bibit saja sekitar 5.000 sudah dapat. Tapi kalau kita rawat dengan baik, jika ini menjadi suatu tanaman yang besar, akan menjadikan suatu nilai keindahan yang luar biasa, dan itu dari Tuhan. Manusia menanam, Tuhan yang menumbuhkan. Adik-adik yang terkasih, yang cantik-cantik karya Tuhan, sekali lagi Tuhan tadi berkata bahwa kita perlu merawat, memelihara, seperti yang adik-adik lihat pada kesempatan sore hari ini, di mana saya atau Bapak sedang berada di kebun kol. Nek basa Jawa ini kebun kobis. Di mana kebun kobis ini banyak sekali gulma. Gulma itu tanaman liar, suket dan lain sebagainya, itu namanya gulma. Harus kita bersihkan, karena apa adik-adik? Kalau Tuhan memberikan suatu hal, kalau kita tidak rawat dengan sempurna, hasilnya tidak akan maksimal. Seperti kita lihat, kol yang begitu indah ini, jika kita tidak rawat dengan baik, nanti tumbuhnya pun juga tidak baik. Karena apa? Tuhan sudah memberikan segalanya buat kita. Alam sekitarnya yang begitu cantik, pohon-pohon pinus, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mampu merawatnya, akan menjadi rusak. Firman Tuhan di dalam ayat 15 mengatakan, Tuhan juga memberikan suatu bentuk larangan. Kalau istilah kerennya itu aturan main. Di mana Tuhan menumbuhkan sebuah pohon yang besar di tengah taman Eden tersebut. Di dalam pohon tersebut tumbuh buah. Larangan dari Tuhan. Kamu tidak
boleh meraba, menyentuh, apalagi memakannya. Itu adalah wujud tanggung jawab kepercayaan Tuhan kepada adik-adik dan saya. Supaya memiliki suatu bentuk komitmen untuk merawat, memelihara, memegang aturan mandat dari Tuhan. Sehingga apa? Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan adik-adik dan kita semua dapat berjalan baik, selaras, dan semuanya itu untuk kebaikan dan untuk bisa kita nikmati. Ada yang terkasih dan dikasih Tuhan, di dalam penciptaan tersebut Tuhan juga memberikan banyak sekali macam-macam tanaman. Tuhan juga memberikan banyak sekali macam-macam binatang untuk dipelihara, untuk diberikan nama. Namun ada sedikit kekurangan yang Tuhan pikir dalam peristiwa penciptaan tersebut, yaitu Tuhan akan memberikan seorang pendamping bagi manusia. Tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Maka Tuhan memberikan seorang pendamping yang bisa mengelola, merawat, dan menikmati hasil daripada apa yang Tuhan berikan di dalam Taman Eden tersebut. Dan akhirnya melalui tulang rusuk, Tuhan menciptakan seorang perempuan sebagai pendamping untuk mengelola dan merawat, dan sekaligus menjaga. Ini yang penting. Sekaligus menjaga komitmen dari Tuhan, supaya aturan main yang diberikan Tuhan dipelihara, dijaga, yaitu tidak merusak, dan salah satu yang penting adalah tidak memakan atau meraba pohon pengetahuan yang baik dan benar. Itu adalah aturan main. Di dalam kehidupan berkeluarga, pasti juga ada aturan main. Keluarga adik-adik, bapak ibu juga memberikan suatu aturan main. Supaya apa? Hidup adik-adik bisa selaras. Hidup adik-adik nantinya masa depannya itu bisa tercapai dengan baik. Seperti itu. Semua ada aturannya. Tuhan juga memberikan aturan supaya apa? Manusia itu bisa bertumbuh dengan alam, dengan hewan peliharaan, dengan tumbuh-tumbuhan, itu dengan baik. Kalau semuanya itu dikelola dengan baik, maka hasilnya sekali lagi, contohnya ini, akan tumbuh dengan sempurna dan akan kita nikmati di dalam setiap hidangan yang kita santap. Kalau adik-adik sering makan pecel lele, pasti ada lalapan kol. Lauknya juga ada, lauknya. Lele itu juga hasil daripada Tuhan berikan pada kita. Ada yang terkasih dalam Tuhan. Kesempurnaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita harus kita jaga. Kita jaga, kita kelola dengan cara bertanggung jawab. Mungkin tidak hanya di kampung atau di desa atau mungkin dimanapun juga. Tetapi dalam setiap lingkungan pergaulan kita, lingkungan tetangga kita, lingkungan hidup kita harus bisa dan mampu menjaga. Contoh sederhana, kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Memungut sampah dan kita buang ke tempatnya. Tidak merusak tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Bunga yang cantik kalau dirusak kan juga sayang eman-eman. Itu. Kesemuanya harus kita sama-sama pertahankan supaya semuanya dapat selaras, tumbuh dengan baik, dan akhirnya ciptaan Tuhan menjadi suatu bentuk kesempurnaan di dalam kehidupan adik-adik. Siapa yang tidak senang melihat suatu hal yang sempurna? Semuanya menginginkan kesempurnaan hidup, kenyamanan hidup, kenikmatan hidup. Dan itulah berkat dari Tuhan. Untuk itu ada yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi, mari kita sama-sama merawat, memelihara apa yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya apa? Di dalam setiap kehidupan kita menjadi suatu bentuk pertumbuhan yang baik. Menjadi suatu bentuk kesempurnaan hidup, kenikmatan hidup. Dan pada akhirnya atau muaranya adalah kebahagiaan hidup adik-adik dan keluarga adik-adik. Pesan Bapak buat adik-adik, selalu jaga kebersihan. Membantu orang tua melihat sesuatu hal yang tidak sempurna disempurnakan. Merawat, menanam, dan memelihara apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga hasilnya, sekali lagi hasilnya,
dapat kita nikmati dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kehidupan adik sekalian. Selamat sore dan selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Gimana adik-adik? Firman Tuhan hari ini kiranya menjadi berkat buat adik-adik semua. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Kita nyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan ya. Baiklah adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita persembahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Nah adik-adik, mari kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus pada saat ini, jika Engkau telah berkati kami ya Tuhan pada sore hari yang indah pemberian-Mu ini, kami boleh menerima firman-Mu, kami boleh mengucap syukur lewat persembahan yang boleh kami kumpulkan. Persembahan kami yang seberapa ini Bapa, biarlah Engkau berkati,
Kau kuduskan dan Kau sucikan sehingga boleh berguna untuk kebutuhan sekolah minggu kami dan pertumbuhan adik-adik kami di sekolah minggu di mana mereka berada. Bapak yang di surga, pada saat ini Tuhan, kami juga mau undur di tempat ini Bapak, pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Bapak sendiri yang berkati Bapak pada saat ini. Banyak sekali dosa serta kesalahan kami Bapak. Di dalam kami boleh menerima firman-Mu, boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapak sendiri yang mengampuni. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kakak-kakak mau pamit dulu ya. Selamat sore. Sampai ketemu. Sampai ketemu Minggu depan. Minggu depan. Shalom. Shalom.